apa berita tentang mesin umum yang tiba-tiba mulai Anda kerjakan di China? Iya, pertanyaan ini tepat. Memang tiba-tiba. Saya sendiri tidak menyangka bahwa tiba-tiba saya harus mengerjakan hal ini. Baru 2 minggu yang lalu, Dmitry Duyunov memberikan tugas untuk mencari analog air 8 volt 1,5 kW. Begitu saya mulai mempelajarinya, saya cari tahu bahwa pabrik tidak memproduksi motor seperti itu, yaitu dengan 8 kutub, tapi hanya 6 kutub. Analog air adalah motor dengan diameter 165. Jika kita tahu sedikit tentang desain motor air dan panjangnya 120 mm, dalam beberapa kasus panjangnya 125 mm. Motor Opsilon X3 memiliki parameter ini. Ini adalah motor kelas 3 tetapi hingga 6 kutub. Tidak ada 8 kutub, 48 slot seperti air, tidak ada. Jadi kami memilih motor dari kelas yang jauh lebih kecil, yaitu kelas IE1, dan ini adalah motor Opsilon 2, motor China paling kuno yang diproduksi di hampir semua pabrik di China. Dan desain ini adalah 155 mm, yaitu diameternya 10 mm, lebih pendek dari motor industri standar. Panjangnya 70 dan 90. Ini adalah kekuatan 150 dan 1,1 kW, yaitu 1,5 kW. Dari desain seperti itu tidak ada di China. Deskripsinya bahkan tidak ada di buku, ada 1,5 kW, tetapi ini dimensi ke 112. Oleh karena itu, kami berhenti pada dimensi 100 mm. Kami menambah panjang paket menjadi 120 mm. Ini kira-kira analog yang sama dari mesin yang saya produksi DA100SL. Saya memiliki parameter yang persis sama, hanya satu-satunya adalah 6 kutub, yang ini 8 kutub. Pada saat yang sama, casingnya tetap standar, bukan? Tidak, casingnya juga diperpanjang karena membayangkan 90 mm adalah 1,1 kW. Kami membuatnya lebih panjang sebesar 30 mm, yaitu casing aluminium dari casing itu sendiri harus diperpanjang sebesar 50 Hz. Pada awalnya kami memulai pengujian seperti motor konvensional 1,5 kW dan mendapatkan efisiensi 77,6%, yaitu 3,1% lebih banyak dari aslinya. Apakah ini keuntungan besar jika dibandingkan dengan analog pada umumnya dan sebagainya? Yaitu efisiensi 3%. Apakah itu banyak atau sedikit? Saya memberikan gradasi per kelas. Jika Anda melihat gradasi ini, maka di kelas seperti itu ada satu tingkat efisiensi, yaitu peralihan dari IE1 ke IE2. Inilah yang dilakukan oleh perusahaan untuk membawa motor ke kelas efisiensi yang berbeda. Kami mengambil langkah selanjutnya. Kami meningkatkan daya menjadi 1,8 kW dan efisiensi 77,1%. Artinya, kami tetap meningkatkan tenaga dan membuat efisiensi kelas I2. Artinya motor 1,5 kW menjadi 1,8 kW dan kelas efisiensi IE2. Oleh karena itu, bahkan dimungkinkan untuk menghitung berapa banyak penghematan yang sudah ada pada daya ini yang kami buat 1,8 kW. Hemat bahan, hemat listrik, dan dengan peningkatan efisiensi. Misalnya kami mengganti motor ke peningkatan tenaga dan meningkatkan efisiensi. Jika kami menghitung sebesar 1,8 kW, maka hampir 3% sebesar 2,6%. Ini adalah modernisasi yang sama karena kami tidak mengubah sesuatu yang baru pada desain motor. Kami menggunakan gulungan yang sama yang dibuat oleh Dmitry Alexandrovich 10 tahun yang lalu. Motor China tertua adalah Upsilon 2. Jika dilihat dari semua pabrikan, maka ini adalah motor tertua bahkan tanpa kelas IE1. Kelas yaitu modifikasi dari motor China paling kuno. Tidak ada isinya, kami hanya mengambil konverter frekuensi dan membawanya ke kapasitas lain.
Artinya itu modifikasi. Beberapa orang mengatakan bahwa kami tidak memodifikasi karena kami memasang belitan yang tidak ada di motor, tetapi kami memodifikasi motornya sendiri. Dia memiliki belitan standar, yang klasik, yang biasa. Kami membuat belitan dengan Slavyanka, yaitu ini adalah modifikasi. Jika kita berbicara tentang produksi, ya ini adalah produksi. Tetapi kita secara khusus berbicara tentang potensi modifikasi mesin lama. Sovelmash belum membuat perkembangan mendalam di sini. Ini adalah data belitan. Kami baru saja menggunakan Slavyanka pada motor kuno. Mengapa pihak China juga tertarik dengan proyek ini? Karena saya mengirimkan juga program pemerintah China dari tahun 2016 hingga 2030 untuk mengurangi konsumsi energi, konsumsi sumber daya, konsumsi listrik, dan memperbaiki lingkungan. Yang pertama adalah mengapa ada minat. Lihat motor ukuran 112 5,5 kW di sisi kiri yang terlihat di foto. Motor di kanan 11 kW ukuran 160 dan motor kita di tengah berukuran 109 kW yaitu 7,5 kW dibandingkan dengan motor kuning 7,5 kW di bagian bawah. Ini adalah 70 kg. Jadi bedanya 25 kg. Hampir 3 kali lebih ringan. Artinya di bawah program pemerintah China, kami mengambil motor usang yang membebani perusahaan. IE1 itu bukan usang, ini masih motor yang ada di perusahaan. Mereka tidak memiliki kelas IE1. Ini motornya, kalau ambil 7,5 kW, maka beratnya 80 dan 90 kg. Tetapi kami berhenti pada 70 kg. Artinya, kami bisa membuat 3 motor dari 1 motor. Di sini kami membahas harga konverter frekuensi. Ya, biaya konverter frekuensi memang sama seperti 1 motor. Ini untuk harga, tetapi bukan untuk sumber energi. Karena semua papan yang digunakan sebenarnya tidak menggunakan sumber energi bumi. Aluminium yang dibeli China, tembaga yang dibeli China dari Rusia, baja, mereka juga membeli baja berteknologi tinggi, meskipun mereka memproduksi lebih banyak di rumah. Tetapi program pemerintah ini justru memacu pabrik untuk bekerja sama dengan kami. Dan kami telah menunjukkan bahwa kami memiliki kemenangan besar di sini. Perusahaan memiliki lisensi untuk mengganti, memodernisasi pabrik. Perusahaan mengambil motor tua yang tidak lagi memenuhi persyaratan efisiensi energi kelas dan memasangnya secara gratis. Artinya kami mengambil motor tua usang seberat 70-90 kg, memberi mereka motor seberat 25-26 kg, memberikan inverter gratis, tetapi kami mendapat untung dari ini. Karena dengan memberikan motor untuk diproses, kami dapatkan 3 motor darinya. Ini adalah keuntungan tidak hanya untuk perusahaan yang melakukan ini dan mengerjakan hal ini, lebih tepatnya bagi kami, tetapi juga untuk program pemerintah, karena program sedang dilaksanakan untuk menghemat energi dan sumber daya produksi. Ternyata kita sudah mendekati saat kita berbicara tentang efek ekonomi khusus dari penggunaan motor dengan belitan gabungan. Iya, itu. Kami tidak menggunakan magnet seperti yang saya katakan. Perusahaan bahkan sudah memiliki IE4,
tetapi mereka menggunakan sinkron dengan magnet dan konverter frekuensi yang sama. Artinya I4 dicapai pada magnet, inverter dengan kontrol frekuensi digunakan. Ternyata jika Anda masih meringkas hasil tertentu, maka mesin yang Anda terima jauh lebih kecil dari analognya, lebih bertenaga, lebih andal, memiliki kapasitas beban berlebih yang lebih baik sesuai dengan kelas efisiensi energi tertinggi, dan mesin ini diminati di pasaran saat ini. Bukti kata-kata ini hanyalah tindakan yang sama yang telah dilakukan. Ini adalah penciptaan perusahaan baru, pelaksanaan penuh, katakanlah bisnis, pengenalan ke dalam program negara. Hari ini hanya China. Saya pikir negara bagian lain juga akan sangat tertarik dengan tindakan ini, tetapi prospek dari seluruh ini akan dapat dinilai setelah beberapa saat. Karena jika kita melihat itu, saya mungkin tidak takut dengan kata ini. Karena ini negara terkemuka, produsen segalanya. Mulai memperkenalkan teknologi semacam itu dan menerapkannya secara massal di pabriknya. Ini mungkin menggerakkan sesuatu dan membuktikan sesuatu. Iya, jika kita mengingat bahwa China menggunakan bukan memproduksi 50% dari semua motor yang ada di dunia, kita hidup di bumi di bola dunia yang bulat. Dengan mengubah ekologi satu negara, dengan mengubah konsumsi energi hanya di satu negara Tiongkok, kita akan memperbaiki situasi ekologi di seluruh bumi. Penggunaan mesin 50% menggerakkan sesuatu. Jika China mulai menggunakan teknologinya, terutama kelas ini, menghemat sumber daya energi, maka negara-negara yang bergantung pada sumber daya yang tidak memiliki sumber dayanya sendiri, mari kita lihat Eropa, apa yang terjadi sekarang. Mereka hampir tidak memiliki sumber daya, mereka menggunakan sumber daya justru negara-negara dengan sumber daya tersebut. Fakta bahwa Rusia memiliki sumber daya, China juga tidak memiliki semua sumber daya yang digunakan Rusia. Kita berbicara tentang penghematan sumber daya. Di sini pemerintah hanya akan mengambil teknologi ini dari kami. Di sini kami hanya perlu mengambil langkah pertama memasuki pasar, dan kami sedang melakukannya. Nah, Victor, saya pikir ini belum semua berita. Tentu saja kami mencurahkan banyak waktu untuk mesin industri umum, namun proses apa yang terjadi dengan penggiling sudut atau angle grinder, dan secara umum dengan penggerak secara keseluruhan, apakah terdapat responsnya? Nah, angle grinder seperti yang sudah diketahui di China, pembuatannya juga sudah dimulai di sini. Ada beberapa kesulitan karena penggiling sudut rusak selama transportasi. Sekarang mereka membuat yang baru, plastik, mereka tidak memperhitungkan penyusutan. Kejadian seperti itu selalu terjadi ketika sesuatu yang baru dilakukan. Tidak ada satupun, bahkan pancake pertama juga selalu tidak enak. Sovelmash sudah menjalani hal ini. China masih belum. Oleh karena itu ada sedikit kendala, tetapi Drive sedang bersiap-siap. Apa yang sekarang kami terima di China bukan hanya penggiling sudut, kami telah menerima 2 drive tambahan lagi, dan ini memperhitungkan fakta bahwa kami akan menyiapkan gergaji mitra. Semua peralatan dipesan di penggiling sudut, yaitu cetakan peralatan dipesan. Ini adalah proses yang agak panjang karena yang terpanjang adalah perkakas dari semua besi. Ini adalah penggepresan stator rotor pelat. Plastik sedikit lebih cepat, butuh waktu hingga 1,5 bulan. Ini hanya waktu manufaktur. Di sini kita perlu menyesuaikan semuanya dan mendapatkan sekarang. Dan pembuatan pengontrolnya sendiri akan memakan waktu lama, tetapi persiapan sedang dilakukan. Proses ini telah diluncurkan, sekarang hanya kecepatan dan pekerjaan pemasok kami, serta perusahaan yang menyiapkan peralatan ini. Tetapi mengenai drive, saya akan mengatakan satu hal lagi. Kami tidak akan berhenti hanya pada penggiling sudut. Dan di sini saya akan meyakinkan investor yang khawatir sekarang, kita akan beralih ke alat listrik lain dan mulai menggunakannya.
Kita tidak boleh lupa bahwa semua perkakas listrik yang akan dibuat di sini juga untuk Sovelmash. Kami mulai memasuki pasar, tetapi satu hal yang perlu diingat, kami hanya akan menggunakan satu drive untuk saat ini. Fakta bahwa kita sekarang telah memasuki sektor industri adalah satu hal, tetapi ini adalah potensi modifikasi, modernisasi. Penggiling sudut masih baru, tetapi kami memberikan satu drive. Mari kita coba rasakan teknologi Slavyanka dari industri yang sama sekali baru atau ke arah yang sama sekali berbeda. Ini adalah alat listrik, tetapi alat listrik juga berbeda, kapasitas berbeda, penerapan yang berbeda. Satu drive dapat digunakan di banyak drive, tetapi tujuannya tidak hanya untuk menarik pelanggan pada drive ini, tetapi untuk menarik pelanggan ke drive lain. Dan inilah tepatnya tujuan dari Biro Desain dan Teknis. Tidak satu motor untuk diproduksi, tidak satu pesanan untuk dibuat, tetapi setidaknya 3 atau 5 dari pesanan ini setahun. Dan sampai kami menunjukkan produk kami tidak akan menerima pesanan. Situasi ini kami sudah melewati jalan ini, kami sudah mencoba. Apapun yang kami coba pada tahap apa kami tidak menarik pihak yang berkepentingan. Semua perusahaan yang tertarik mengatakan, berikan produk. Bahkan apa yang saya lakukan di Jerman ketika mesin kelas IE4 dialih ke kelas IE5, mereka mengatakan kepada saya, beri kami produk, kami membutuhkan mesin ini. Di mana saya akan mengambilnya, saya tidak punya produksi. Sekarang kami telah menghubungkan mitra China yang dapat memproduksi dan dia juga berlaku sebagai investor. Mereka berinvestasi pada peralatan, mereka berinvestasi pada motor yang sekarang juga dipesan dari Sovelmash. Sovelmash juga akan memasok alat-alat listrik genggam. Sovelmash akan memulai komersialisasi semua perkakas listrik yang akan diproduksi. Kita dapat berasumsi bahwa bagaimana cara menarik minat pabrikan. Itu berarti memberinya kesempatan untuk memasuki pasar dengan ini. Tetapi dari penjualan yang akan dihasilkan pabrik ini, dia membayar biaya lisensi. Ada 2 hal, satu adalah komersialisasi yang dilakukan melalui Sovelmash dari perkakas tangan yang sama, dan yang kedua adalah royalti yang akan diperoleh dari penjualan pabrik itu sendiri. Saya membahas drive, saya melakukannya pada hari itu ketika kami mewawancarai pabrik dengan wakil presiden pabrik untuk kepentingan mereka. Pertanyaan segera muncul, mereka memiliki masalah besar dengan mesin penebalan, misalnya pengerjaan kayu, mereka juga menggunakan drive yang persis sama seperti pada penggiling sudut. Sebenarnya satu-satu daya lebih sedikit, konsumsi daya 1,5 kW. Tetapi masalahnya motor ini bekerja pada beban tanpa debu. Sikatnya menyumbat di siang hari. Hampir setiap hari, sikat harus diganti. Pabrik mendapat keluhan karena motor berhenti bekerja. Tetapi ini bukan hanya motor, ini adalah mesin utuh untuk mengolah kayu dan biayanya sangat berbeda. Jika Anda melihat kelas mesin ini, Anda dapat melihat berapa harganya di pasaran. Kegagalan kuas setiap hari tidak menguntungkan bagi perusahaan yang mengolah kayu. Tidak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga membuang-buang bahan. Setiap kali Anda perlu mengganti kuas, tetapi tidak hanya kuas di sini, karena kontaknya juga tersumbat. Motor gagal setelah beberapa saat, karena kontak gagal juga. Dengan menggantinya dengan motor kami,
yang dipasang langsung ke mesin ini dari penggiling sudut atau angle grinder, kami mendapatkan perkakas listrik lain yang juga dapat ditawarkan Sovelmash dan perusahaan dapat mendapatkan keuntungan darinya. Ternyata hari ini cakrawala yang cukup luas terbuka untuk perusahaan Sovelmash. Ini pendapat saya, orang yang melihat proses ini di suatu tempat dari dalam, di suatu tempat dari luar. Artinya ternyata kami sedang menyelesaikan proses pembangunan biro desain dan teknologi rekayasa di mana pengembangan dan produksi mesin, sistem penggerak dan pengontrol ini akan dilakukan. Tetapi sekali lagi itu perlu dipahami apa itu menempatkan produk ke dalam produksi. Menempatkan ke dalam produksi adalah penciptaan jalur produksi, bukan, dan jalur produksi harus memenuhi semua persyaratan modern dan juga harus dilengkapi dengan peralatan. Misalnya mesin, mereka juga perlu dikembangkan dan diproduksi dan dapatkan sertifikat di pasar mereka. Semua ini akan dilakukan di Sovelmash. Kemudian situasi berikut terjadi, sementara biro desain dan teknis belum mulai beroperasi dan konstruksi sedang diselesaikan, Anda sudah sudah mulai memasuki pasar di China, mulai membanjirinya dengan penawaran. Tidak hanya mitra perusahaan yang dipilih yang mulai hari ini memproduksi produk-produk ini, termasuk penggerak dari Sovelmash, tetapi kami melihat situasi global yang agak rumit. Ini adalah keruntuhan transportasi, ini adalah sanksi penutupan beberapa pasar untuk Federasi Rusia untuk hari ini, tetapi pasar ini mereka terbuka untuk China. Dan jika kita berbicara tentang produksi, maka kita dapat memasuki pasar ini baik dengan merek Sovelmash, mungkin dengan nuansa tertentu, dan dengan merek lain, tetapi dengan teknologi kita. Ini adalah iklan. Nyatanya ekspansi global perlahan dimulai, dan apakah itu baik atau buruk? Ini bagus menurut saya karena membuka peluang tambahan, dan sekali lagi, ini hanya satu jenis drive. Seperti yang telah Anda katakan, ini adalah versi demo. Mungkin dapat diubah sehingga perwakilan pasar dapat mengujinya dan bisnis dapat memahami pesaingnya atau dia dapat berinteraksi dengan mereka. Meskipun Sovelmash tidak pernah berencana untuk bersaing dengan siapapun, tetapi menawarkan kerjasama, dan ini hanya pilihan ketika orang dapat mencobanya, merasakannya, dan mengerti apakah mereka membutuhkannya.